Buddha mengajarkan bahwa konsep karma bukan sekadar hukum sebab akibat biasa. Karma adalah energi moral yang terus bergerak, membentuk dan membentuk ulang pengalaman hidup kita di masa kini dan masa depan. Ketika seseorang melakukan kebaikan, maka ia tidak hanya sedang menanam benih kebaikan, tetapi juga mengukir jalur nasib yang lebih terang dalam kehidupan ini maupun kehidupan mendatang. Yang menarik, dalam beberapa tindakan tertentu, pahala dari perbuatan baik ini tidak hanya kembali dalam ukuran yang sama, melainkan berlipat ganda. Seperti api kecil yang menyalakan obor besar. Buddha sering menekankan bahwa kualitas batin saat melakukan perbuatan baik turut menentukan besar kecilnya hasil yang akan diterima. Niat yang murni, hati yang tulus, dan objek kebaikan yang memiliki kualitas batin tertentu akan memperkuat energi karma tersebut. Itulah mengapa, dalam teks-teks Buddhis, berbuat baik kepada orang-orang tertentu seperti guru, orang suci, atau bahkan kepada Sang Buddha sendiri, dapat memberikan hasil yang luar biasa besar. Namun demikian, ajaran ini bukan mendorong kita untuk berhitung dalam melakukan kebaikan. Sebaliknya, pemahaman ini hadir untuk membangkitkan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki dampak yang jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Ini adalah cara untuk menginspirasi kehidupan yang lebih penuh ulas asih, perhatian, dan kebijaksanaan. Melalui video ini, Rakit Tua akan menelusuri lebih dalam bagaimana akibat dari tindakan baik bisa berlipat ganda, tergantung kepada siapa dan bagaimana kebaikan itu dilakukan. Dengan pemahaman ini, semoga kita semua terdorong untuk menanam benih kebaikan dengan lebih sadar dan lebih bijaksana. Mari kita telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, kebaikan kepada makhluk hidup. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk hidup, baik manusia, dewa, maupun binatang, dipandang setara dalam siklus kelahiran dan kematian. Hewan bukanlah makhluk rendahan, melainkan makhluk yang berbaur dengan kita, sedang menjalani akibat dari karma masa lalu mereka. Karena itu, berbuat baik kepada hewan adalah bentuk ulas asih yang melampaui batas-batas identitas dan wujud jasmani. Saat kita menyelamatkan seekor hewan dari penderitaan, sesungguhnya kita sedang menyentuh inti dari ajaran Buddha, mengurangi dukkha di dunia ini. Berbuat baik kepada hewan juga merupakan latihan batin yang luar biasa. Ketika kita memberi makan seekor kucing liar, menyelamatkan anjing dari jalanan, atau hanya memberi air kepada burung di musim kemarau, kita sedang menanam benih karma baik yang tak terhitung nilainya. Menurut ajaran Buddha, karma itu bekerja seperti gema. Apapun yang kita pancarkan akan kembali kepada kita. Kebaikan yang kita berikan pada makhluk yang tidak mampu membalas akan kembali dalam bentuk kedamaian batin, panjang umur, dan kehidupan yang penuh kasih di masa mendatang. Buddha pernah bersabda bahwa siapapun yang menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk akan tidur dengan nyenyak, bangun dengan damai, dan tidak akan diganggu oleh roh jahat. Ini menunjukkan bahwa cinta kasih universal, bahkan kepada makhluk yang sering diabaikan seperti hewan, memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Dalam Jataka, kisah kehidupan Buddha di masa lalu, beliau sendiri sering terlahir sebagai binatang, seperti rusa, kelinci, atau burung, dan menunjukkan kebajikan luar biasa dalam bentuk tersebut. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan makhluk apapun, karena semua makhluk adalah calon Buddha. Sebagai perumpamaan, bayangkan kita menanam sebuah pohon di tengah ladang yang kering. Pohon itu kecil dan tampak tak berarti. Tapi suatu hari, ia tumbuh dan memberikan naungan kepada burung, keteduhan bagi musafir, dan oksigen bagi dunia. Kebaikan kepada hewan adalah seperti pohon itu. Kecil, mungkin dianggap remeh, tapi tumbuh menjadi berkah yang besar bagi banyak makhluk, termasuk diri kita sendiri. Dengan memahami ini, semoga hati kita menjadi lebih lembut, mata kita lebih peka terhadap penderitaan, dan tangan kita lebih cepat menolong, bahkan kepada makhluk sekecil semut atau seekor anjing yang kehausan. Dalam setiap tindakan kecil itu, ada jalan menuju pembebasan. Karena di dunia yang penuh kekerasan ini,
Cinta kasih kepada makhluk lemah adalah bentuk revolusi spiritual yang sesungguhnya. Itulah karma sejati, berbuat tanpa mengharapkan balasan, dan percaya bahwa alam semesta akan membalasnya dengan cara yang paling indah. Kedua, kebaikan kepada pengemis. Memberi adalah salah satu praktik dasar dalam membangun kebajikan dan menumbuhkan kualitas batin. Memberikan derma kepada pengemis bukan hanya sekadar urusan materi, melainkan latihan untuk membuka hati dan melepas kemelekatan. Ketika kita memberi kepada seseorang yang sedang lapar, kedinginan, atau terlantar, kita sedang menghormati sisi kemanusiaan terdalam, bahwa semua makhluk, terlepas dari kondisi lahir atau nasibnya, memiliki hak untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, orang yang memberi makanan, memberi kekuatan, orang yang memberi pakaian, memberi kenyamanan, orang yang memberi tempat tinggal, memberi perlindungan. Tindakan memberi kepada pengemis juga merupakan pengingat bagi kita akan sifat dunia yang tak kekal, anicca. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan mengalami nasib yang sama di masa depan. Dalam lingkaran samsara, siapa yang hari ini memberi, bisa saja besok menjadi penerima. Maka, saat kita membantu mereka yang sedang dalam kesusahan, kita sedang menanam karma baik yang kelak bisa menjadi pelindung saat kita sendiri berada dalam kesulitan. Karma seperti benih, ia mungkin tampak kecil saat ditanam, namun akan tumbuh menjadi pohon yang rindang ketika waktunya tiba. Lebih dari itu, memberi dengan hati yang tulus akan membuka pintu-pintu rezeki dalam kehidupan ini maupun kehidupan mendatang. Buddha mengajarkan bahwa pahala dari memberi kepada orang yang benar-benar membutuhkan, apalagi dilakukan tanpa pamrih, akan berbuah dalam bentuk kesehatan, umur panjang, kemudahan hidup, dan hubungan sosial yang harmonis. Harta benda yang kita simpan hanya bertahan sementara, tetapi harta yang kita berikan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih abadi dan meluas. Dalam beberapa kisah Jataka, sang bodhisatta bahkan memberikan tubuhnya sendiri untuk menolong makhluk lain, menegaskan bahwa derma adalah jalan menuju pencerahan. Bayangkan kita menyalakan lilin kecil di tengah malam gelap gulita. Cahaya dari lilin itu mungkin tidak besar, tetapi bagi seseorang yang tersesat dalam gelap, cahaya itu bisa menyelamatkan hidup. Demikian pula, kebaikan kita kepada pengemis mungkin tampak kecil di mata dunia, tapi bagi jiwa yang sedang terpuruk, itu bisa menjadi harapan satu-satunya. Maka, jangan tunda untuk berbuat baik, karena dalam setiap tangan yang menerima, ada kesempatan bagi kita untuk memperhalus batin dan menumbuhkan cinta kasih tanpa batas. Itulah karma sejati, memberi tanpa pamrih, dan menerima buahnya dalam bentuk kehidupan yang penuh makna. Ketiga, kebaikan kepada orang dalam musibah. Salah satu bentuk ulas asih tertinggi adalah ketika kita mampu hadir dan membantu makhluk lain di saat mereka berada dalam penderitaan yang paling dalam. Ketika seseorang sedang mengalami musibah, kehilangan orang tercinta, terkena bencana, dilanda kesedihan batin, hatinya seperti tanah yang baru dibajak, lembut, rapuh, dan siap menerima benih kebaikan. Tindakan sekecil apapun dalam momen seperti itu bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa. Karma baik yang lahir dari kepedulian ini akan tertanam dalam-dalam, karena dilakukan pada waktu yang sangat menentukan. Buddha mengajarkan bahwa membantu makhluk lain di saat-saat sulit adalah salah satu bentuk karuna, belas kasih, yang paling murni. Ketika kita tidak berpaling dari penderitaan orang lain, kita sesungguhnya sedang melatih batin kita sendiri untuk keluar dari keakuan dan kemelekatan. Bahkan, dalam beberapa teks suci, disebutkan bahwa berbuat baik kepada seseorang dalam penderitaan dapat menghasilkan buah karma yang lebih cepat matang dibandingkan kebaikan yang dilakukan dalam situasi biasa. Ini karena penderitaan membuka hati manusia, baik yang memberi maupun yang menerima, untuk saling terhubung dalam kemanusiaan yang sejati.
Banyak orang ragu untuk membantu karena merasa tidak mampu memberi banyak. Tapi ajaran Buddha menekankan bahwa kebaikan tidak harus besar. Kadang, kehadiran yang tulus, kata-kata yang menguatkan, atau sekadar mendengarkan dengan penuh perhatian sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang dari putus asa. Dalam momen-momen penuh luka itulah, kehadiran kita menjadi pelita yang mengusir kegelapan. Ini bukan hanya menyembuhkan yang terluka, tetapi juga menyucikan batin kita sendiri dari sifat acuh, sombong, dan keterpisahan. Seandainya ada seorang musafir yang tersesat di tengah hutan, dalam gelap malam tanpa cahaya, seseorang datang dan memberinya lentera kecil. Lentera itu tak mengubah dunia, tapi cukup untuk menuntunnya keluar dari bahaya. Demikian pula, bantuan kita kepada orang dalam musibah mungkin tampak kecil di mata dunia, tetapi bagi orang itu, kebaikan kita bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Dan karma dari tindakan itu akan kembali kepada kita. Mungkin tidak dalam bentuk yang sama, tetapi dalam momen kita sendiri merasa gelap, akan ada tangan lain yang datang membawa cahaya. Keempat, kebaikan kepada tetangga dan sahabat. Hidup dalam masyarakat tidak hanya tentang berbagi ruang, tetapi juga berbagi hati. Menjaga hubungan baik dengan tetangga dan sahabat merupakan bagian dari praktik sila, kemoralan, dan metta, cinta kasih. Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang umat yang baik adalah mereka yang menebarkan kebaikan di lingkungannya terlebih dahulu. Karena disitulah akar keharmonisan tumbuh, dari rumah ke rumah, dari satu hati ke hati lain. Kebaikan kepada orang terdekat menciptakan getaran damai yang menular, membentuk komunitas yang saling menguatkan dan merawat. Tindakan kecil seperti membantu tetangga yang kesulitan, mendengarkan keluh kesah sahabat, atau memberikan waktu dan perhatian saat mereka membutuhkan, sesungguhnya adalah cara menanam benih karma baik yang akan kembali dengan bentuk yang tak terduga. Dalam Sigalopada Sutta, Buddha secara khusus menasihati umat untuk menghormati dan menjaga hubungan baik dengan sahabat dan tetangga sebagai bagian dari praktik hidup benar. Ketika kita membangun kebaikan dalam hubungan sehari-hari, kita sedang menciptakan jaringan karma baik yang menjadi pelindung batin, tempat kita bisa berpulang saat menghadapi kesulitan. Hidup ini tidak pernah bisa dijalani sendirian. Saat kita menanam kebaikan dalam relasi, kita sedang membangun jaring keselamatan bagi jiwa kita sendiri. Karma baik yang dilakukan dengan niat tulus terhadap orang-orang yang hidup bersama kita akan berbuah dalam bentuk dukungan, pertolongan, dan kedamaian dalam hidup sehari-hari. Seringkali, dalam momen paling sulit, orang-orang yang kita rawat dengan kasih selama ini akan menjadi pelita, penopang, bahkan penyelamat hidup kita. Maka, jangan remehkan senyuman, sapaan hangat, atau uluran tangan kepada mereka yang berada paling dekat dengan kita. Bayangkan sebuah kolam kecil di tengah desa. Jika satu orang menjaga airnya tetap bersih, kolam itu tetap berguna. Tapi jika semua warga saling menjaga dan merawat kolam itu, airnya menjadi sumber kehidupan bagi semua. Demikian juga hubungan kita dengan tetangga dan sahabat. Jika dijaga bersama, ia menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan, dan rasa aman. Dan setiap kebaikan yang kita tanam di dalamnya, akan mengalir kembali kepada kita seperti air jernih yang menyejukkan batin. Kelima, kebaikan kepada guru. Seorang guru, terutama guru spiritual, diibaratkan seperti pelita yang menerangi jalan dalam kegelapan samsara. Mereka adalah jembatan antara ketidaktahuan dan kebijaksanaan, antara penderitaan dan pembebasan. Memberi hormat dan berbuat baik kepada guru bukanlah sekadar bentuk sopan santun, melainkan pengakuan batin bahwa kita sedang dibimbing keluar dari belenggu kebodohan. Guru yang sejati membimbing bukan untuk dikagumi, tapi untuk membangkitkan kesadaran sejati dalam diri muridnya. Berbuat baik kepada guru, baik melalui penghormatan, pelayanan, atau hanya mendengarkan dengan sepenuh hati, akan menumbuhkan benih karma baik yang sangat kuat.
Dalam teks-teks Buddhis, dijelaskan bahwa mereka yang sungguh-sungguh menghormati dan melayani guru spiritual dengan niat murni akan dipermudah dalam memahami Dhamma. Ini bukan karena guru memberikan keistimewaan, tetapi karena hati yang terbuka oleh rasa hormat lebih mudah menyerap kebenaran. Seperti tanah yang digemburkan sebelum ditanami, hati yang penuh bakti siap menumbuhkan kebijaksanaan. Karma baik dari pelayanan kepada guru seringkali menghasilkan buah dalam bentuk kejernihan batin, kemajuan dalam praktik meditasi, dan bahkan pencapaian-pencapaian spiritual. Dalam banyak kisah para murid Buddha, keberhasilan mereka dalam mencapai tingkat kesucian tidak hanya karena kecerdasan atau semangat pribadi, tapi juga karena ketulusan mereka dalam menghormati Sang Buddha dan mengikuti ajaran dengan penuh keyakinan dan pengabdian. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara murid dan guru bukan hanya intelektual, tapi juga sangat batiniah dan penuh berkah. Ketika seseorang yang tersesat di hutan lebat tanpa arah, lalu datanglah seorang penunjuk jalan yang membawa kompas dan cahaya. Jika orang itu percaya dan mengikuti bimbingan dengan hati terbuka, ia akan keluar dari hutan menuju tempat aman. Tapi jika ia ragu dan meremehkan sang penunjuk jalan, ia akan terus tersesat dalam gelap. Demikianlah pentingnya kebaikan kepada guru. Ia bukan hanya menghormati orang yang membimbing, tapi juga menyucikan jalan kita sendiri. Karena dalam setiap langkah bersama guru, kita semakin dekat kepada kebebasan sejati, Nibbana. Keenam, kebaikan kepada orang tua. Orang tua adalah makhluk yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dari mereka, kita memperoleh tubuh ini, kehidupan ini, dan kasih sayang tanpa syarat sejak hari pertama kita melihat dunia. Dalam ajaran Buddha, bakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk kebajikan paling agung. Dalam Sigalopada Sutta, Sang Buddha menempatkan orang tua sebagai arah timur dari 6 arah yang harus dihormati, karena mereka adalah awal dari kehidupan kita. Menghormati mereka adalah menghormati sumber kehidupan, dan melupakan jasa mereka sama dengan memutus akar welas asih dari hati kita. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang mulai lupa akan nilai luhur ini. Padahal, merawat dan membahagiakan orang tua adalah cara yang sangat langsung dan dalam untuk membangun karma baik. Bukan hanya karena mereka pernah merawat kita saat tak berdaya, tapi juga karena cinta dan pengorbanan mereka tak pernah berhenti. Setiap senyuman yang kita berikan kepada orang tua, setiap waktu yang kita luangkan untuk mendengarkan mereka, adalah benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi berkah dalam hidup kita sendiri, baik dalam bentuk umur panjang, rezeki yang cukup, maupun kehidupan keluarga yang penuh kasih. Sang Buddha pernah menyatakan bahwa meski seseorang memanggul orang tuanya di kedua bahunya selama 100 tahun, memberi mereka makan, mandi, dan merawat segala kebutuhannya, itu pun belum cukup untuk membalas budi mereka. Tapi jika seseorang menginspirasi orang tuanya menuju jalan kebajikan, membantu mereka hidup dalam Dhamma, maka barulah ia disebut sungguh-sungguh membalas jasa. Ini menunjukkan bahwa kebaikan kepada orang tua tak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Kita dituntun untuk menjadi cahaya bagi mereka, seperti mereka dahulu menjadi cahaya bagi kita. Karma dari berbakti kepada orang tua memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam banyak kisah umat Buddhis, orang-orang yang tulus merawat orang tuanya bahkan saat mereka sudah tua dan sakit, seringkali mengalami perubahan besar dalam hidup, kesembuhan dari penyakit, keberhasilan dalam usaha, hingga pertumbuhan spiritual yang signifikan. Ini karena tindakan itu bersumber dari hati yang jernih, dari rasa syukur yang dalam, dan dari cinta yang murni. Ketika karma baik seperti ini tertanam, ia akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang menaungi hidup kita dalam segala cuaca. Sebagai perumpamaan, bayangkan sebatang pohon rindang yang memberi buah manis, bayangan sejuk, dan udara segar. Tapi semua itu tak akan ada tanpa akar yang kokoh dan tanah yang subur. Orang tua adalah akar itu. Jika kita menyirami dan merawat akar dengan penuh cinta, pohon kehidupan kita akan tumbuh sehat dan kuat. Namun jika kita mengabaikan akar, tak peduli seberapa tinggi pohon itu tumbuh, ia akan mudah roboh saat badai datang.
Demikianlah pentingnya kebaikan kepada orang tua, bukan sekadar kewajiban, tapi fondasi dari segala keberkahan hidup. Maka, jangan tunggu waktu untuk menunjukkan cinta kepada mereka. Peluk mereka selagi bisa, rawat mereka selagi hidup, dan doakan mereka bahkan setelah tiada. Dalam setiap tetes kasih sayang kepada orang tua, kita sedang menyucikan hati, memperhalus karma, dan menapaki jalan yang akan membawa kita mendekat kepada kedamaian sejati. Ketujuh, kebaikan kepada orang yang telah mencapai kesucian. Dalam ajaran Buddha, orang yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, yakni arahat, adalah makhluk luar biasa yang telah sepenuhnya terbebas dari kemelekatan, kebodohan, dan penderitaan. Mereka telah memadamkan api keinginan, kebencian, dan delusi yang membelenggu makhluk-makhluk duniawi. Maka, berbuat baik kepada arahat bukan hanya tindakan kebajikan biasa, melainkan menanam benih karma yang sangat murni di ladang paling subur. Karena arahat tidak memiliki kepentingan pribadi atau keinginan untuk mengambil. Setiap kebaikan yang diberikan kepada mereka menjadi aksi tanpa pamrih yang mendalam, yang kembali kepada pelakunya dalam bentuk berkah luar biasa. Sang Buddha sendiri menjelaskan bahwa pahala dari berdana atau berbakti kepada arahat jauh melebihi pahala dari tindakan kebajikan umum, karena kualitas batin penerima sangat mempengaruhi kekuatan karma yang ditanam. Ketika kita memberi kepada mereka yang telah tercerahkan, kita seperti sedang memperkuat hubungan batin kita dengan Dhamma. Karma baik ini bisa membawa kelahiran kembali di alam bahagia, atau menjadi kekuatan pendorong yang mempercepat kemajuan spiritual, bahkan mendekatkan kita pada pencerahan. Ini karena arahat mewakili puncak dari apa yang bisa dicapai oleh manusia, kebebasan mutlak dari penderitaan. Namun yang perlu diingat, kebaikan kepada arahat tidak semata tentang memberi materi. Lebih dari itu, bisa berupa penghormatan, pelayanan, atau mendengarkan ajaran mereka dengan penuh perhatian dan kerendahan hati. Saat hati kita tulus dan terbuka untuk belajar dari mereka, kita sedang memurnikan batin kita sendiri. Seperti cermin yang memantulkan cahaya terang, hati yang bersentuhan dengan kebijaksanaan arahat akan bercahaya dan menyinari jalan hidup. Maka, tidak heran jika banyak kisah dalam Tipitaka menunjukkan bagaimana satu perbuatan baik kepada seorang arahat bisa mengubah arah hidup seseorang sepenuhnya. Sebagai perumpamaan, bayangkan seseorang menanam benih di dua tempat. Satu di tanah berbatu, dan satu lagi di tanah yang subur dan kaya nutrisi. Benih yang ditanam di tanah berbatu mungkin tumbuh, tapi lambat dan penuh kesulitan. Tapi benih di tanah subur akan tumbuh cepat, kuat, dan menghasilkan buah lebat. Demikian pula, berbuat baik kepada siapapun adalah kebaikan, tetapi berbuat baik kepada arahat, yang merupakan tanah batin paling suci, adalah cara tercepat dan paling langsung untuk memanen buah pahala yang melimpah dan murni. Kedelapan, kebaikan kepada Buddha. Dalam ajaran Buddha, melakukan kebaikan kepada Buddha, baik semasa hidupnya maupun setelah parinibbana melalui penghormatan kepada relik, stupa, atau arca sucinya, merupakan bentuk karma yang paling luhur. Dalam Anguttara Nikaya dan banyak teks suci lainnya, Sang Buddha menyatakan bahwa berdana kepada Tathagata, atau kepada mereka yang merepresentasikannya dengan benar, membawa buah pahala yang tak terhingga. Sebab Buddha bukan hanya seorang guru, tetapi manifestasi dari kebijaksanaan sempurna, welas asih tanpa batas, dan pembebasan mutlak dari segala penderitaan. Ketika kita berbuat baik kepadanya, kita sedang menyentuh inti dari kebaikan itu sendiri. Tindakan seperti memberikan bunga, menyalakan pelita di altar Buddha, membangun stupa, atau bahkan hanya membungkuk dengan penuh hormat di depan gambar atau patungnya, bukanlah hal remeh. Jika dilakukan dengan keyakinan dan niat murni, semua itu menjadi jembatan karma yang membawa batin kita lebih dekat kepada pencerahan. Dalam praktik Buddhisme, penghormatan kepada Buddha sesungguhnya adalah cara untuk menyucikan hati dan menumbuhkan kualitas batin luhur seperti sada, keyakinan, panya, kebijaksanaan, dan metta, cinta kasih. Oleh karena itu,
Pahala dari tindakan ini tidak hanya berupa kebahagiaan duniawi, tetapi juga kemajuan batin yang nyata. Banyak kisah dalam Tipitaka menunjukkan bagaimana orang-orang yang menanam karma baik kepada Buddha mengalami perubahan besar dalam hidupnya, bahkan berbuah kelahiran kembali di alam surgawi atau perjumpaan kembali dengan Dhamma dalam kehidupan berikutnya. Ini karena objek dari karma mereka adalah makhluk yang telah mencapai kesempurnaan tertinggi. Buddha sebagai sosok yang telah bebas dari semua noda batin, tanpa keinginan, tanpa kepentingan. Maka, berbuat baik kepadanya adalah seperti menuangkan air jernih ke dalam danau suci. Air itu tak hilang, tapi menyatu dan memurnikan seluruh danau kehidupan kita. Sebagai perumpamaan, bayangkan seseorang yang menanam bunga di kaki gunung. Jika gunung itu suci dan agung, maka bunga-bunga yang tumbuh di sana bukan hanya wangi, tetapi juga diberkati oleh keagungan tempat itu. Demikian pula, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Buddha, meskipun hanya setangkai bunga atau sejumput doa, tindakan itu mendapat kekuatan besar karena menyatu dengan kualitas tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk hidup. Kita tidak hanya berdana, kita sedang membuka pintu hati menuju kebangkitan batin, menapaki jalan mulia menuju pembebasan sejati, Nibbana. Memahami bahwa tidak semua tindakan baik memiliki buah yang sama, adalah sebuah pencerahan tersendiri. Ajaran Buddha tidak menyederhanakan kehidupan menjadi hitam putih, tetapi mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam tentang niat, kesadaran, dan objek dari setiap perbuatan. Ketika kita menyadari bahwa pahala bisa berlipat ganda tergantung dari kualitas batin dan sasaran kebaikan, kita akan lebih bijaksana dalam menapaki jalan kebajikan. Namun, penting untuk diingat bahwa melakukan kebajikan bukan tentang mengejar pahala semata. Bila kita terjebak dalam mentalitas dagang, berbuat baik demi imbalan, maka kualitas batin kita menjadi lemah. Pahala sejati lahir dari kebaikan yang dilakukan dengan cinta, bukan kalkulasi. Ketulusan adalah kunci yang membuka pintu karma baik yang sesungguhnya. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, perbuatan baik adalah satu-satunya hal yang pasti kembali kepada kita. Entah dalam bentuk rezeki, kesehatan, hubungan baik, atau bahkan ketenangan batin, semua itu berasal dari benih yang kita tanam lewat tindakan sehari-hari. Maka jangan ragu untuk berbuat baik, sekecil apapun itu. Akhirnya, jalan Buddha adalah jalan kebijaksanaan dan welas asih. Setiap langkah dalam Dharma adalah undangan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, mulai dari pikiran, ucapan, dan tindakan kita sendiri. Semoga pemahaman ini menjadi cermin bagi kita semua untuk terus menabur kebaikan, kepada siapapun, kapanpun, karena dari situlah muncul karma yang tak ternilai dan pahala yang melampaui batas dunia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.